Halo semuanya, apa kabar? Semoga saat ini Anda semua berada dalam keadaan sehat dan tetap semangat untuk melanjutkan aktivitas hari ini. Berjumpa kembali dalam pembelajaran Pendidikan Agama Katolik dan Budi Pekerti kelas 8. Nah, kali ini kita akan belajar dengan tema tugas perutusan murid Yesus. Nah, sebelum dilanjutkan, mari kita lihat terlebih dahulu apa ya tujuan pembelajaran kali ini. Tujuan pembelajaran kali ini adalah peserta didik dapat memahami tugas perutusan mereka sebagai murid Kristus sehingga terdorong mengembangkan dan mewujudkannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, untuk mencapai tujuan pembelajaran itu, apa saja ya yang akan kita pelajari? Yang pertama kita akan pelajari tugas perutusan murid Yesus itu seperti apa. Kemudian yang kedua, sikap-sikap yang perlu dimiliki para murid Yesus dalam melaksanakan tugas perutusan. Dan yang ketiga adalah bagaimana cara mewujudkan tugas perutusan murid Yesus dalam hidup sehari-hari. Sebelum dilanjutkan, marilah kita baca bersama Injil Matius bab 28 ayat 16 sampai 20. Perintah untuk memberitakan Injil. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat dia, mereka menyembahnya. Tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Nah, sekarang mari kita lihat bersama dalam Injil Matius bab 28 ayat 16 sampai 20 yang telah kita baca tadi, dinyatakan dengan jelas bahwa para murid Yesus diberi tugas perutusan dengan tujuan apa? Yang pertama adalah untuk pergi ke seluruh dunia. Yang kedua, menjadikan semua bangsa sebagai murid Yesus. Yang ketiga, membaptis mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan yang keempat adalah mengajar mereka melakukan segala sesuatu yang telah diperintahkan atau diajarkan oleh Yesus. Perlu kalian semua ketahui bahwa dalam Injil Lukas bab 10 ayat 1 sampai 12 juga dinyatakan bahwa tugas murid Yesus adalah menyatakan damai sejahtera dan melakukan kebajikan dengan melayani orang-orang yang membutuhkan pelayanan. Kemudian dalam Injil Lukas bab 10 ayat 3, di situ dikatakan bahwa Yesus berkata, "Pergilah, sesungguhnya aku mengutus kamu seperti anak domba ke tengah-tengah serigala." Apa maksudnya? Artinya bahwa kita diutus di tengah-tengah kondisi dan keadaan yang penuh dengan tantangan. Nah, tugas perutusan yang kita terima dari Yesus mengandung resiko besar, penuh tantangan dan hambatan, baik dari dalam diri kita maupun dari luar diri kita sendiri. Yesus memberikan jaminan kepada kita seperti yang tertuang dalam Injil Matius bab 28 ayat 20, yaitu janji Yesus untuk setia menyertai kita sampai akhir zaman. Nah, saat melaksanakan tugas perutusan, dalam bacaan tadi dikatakan ada beberapa petunjuk yang harus dipatuhi oleh murid Yesus, ya. Yang pertama itu para murid tidak boleh memilih-milih di mana dan kepada siapa mereka mewartakan kerajaan Allah.
Lalu yang kedua, para murid tidak boleh membawa bekal atau harta. Yang ketiga, mengucapkan salam damai di rumah-rumah orang yang akan dimasuki. Yang keempat, menyembuhkan orang-orang sakit yang dijumpai. Dan yang terakhir adalah memperingatkan orang-orang yang menolak mereka. Nah, sekarang mari kita lihat ya, apa ya makna tugas pengutusan Yesus kepada murid-muridnya? Ya, makna tugas pengutusan murid Yesus kepada murid-muridnya artinya bahwa kita dipanggil untuk ambil bagian dalam tugas perutusan Yesus dari Allah Bapa, yaitu mewartakan Injil tentang datangnya kerajaan Allah dengan kata dan perbuatan. Kemudian yang kedua, mewartakan kerajaan Allah berarti mengupayakan terciptanya kedamaian, kerukunan, persaudaraan, keadilan, cinta kasih dimanapun kita berada. Dan yang ketiga adalah dalam melaksanakan tugas perutusan, kita sadar akan tantangan dan hambatan yang kita jumpai, tetapi tidak perlu takut karena Tuhan senantiasa menyertai. Nah, sekarang mari kita lihat ya, sikap-sikap apa yang perlu dimiliki para murid Yesus dalam melaksanakan tugas perutusan. Tentu saja yang pertama adalah dekat dengan Allah. Kita mempunyai relasi yang akrab dengan Allah, itu harus. Kemudian yang kedua, komitmen dan kesetiaan yang kuat, yaitu tetap bersedia mewartakan kerajaan Allah meski mungkin ditolak, dicerca, dan tidak dipercaya. Dan yang terakhir adalah sesuai dengan situasi sekitar, yaitu dinyatakan dalam hidup sehari-hari. Nah, mari kita lihat hal yang terakhir yang akan kita pelajari hari ini. Bagaimana ya caranya mewujudkan tugas perutusan murid Yesus dalam kehidupan sehari-hari? Tentu saja Anda sebagai seorang remaja. Banyak hal yang mungkin telah kalian lakukan, ya. Di antaranya adalah aktif di lingkungan atau paroki, menjadi putra-putri altar, anggota kur, dirigen, lektor, pemazmur, mengikuti pendalaman kitab suci, mendampingi bina iman anak, aktif dalam pelayanan sosial, dan lain sebagainya. Nah, ini adalah beberapa cara yang dapat dilakukan untuk mewujudkan tugas perutusan murid Yesus. Bagaimana? Apakah penjelasan singkat hari ini dapat dipahami? Baik, demikian untuk materi kali ini. Semoga apa yang disampaikan dapat dipahami dengan baik dan terlebih dapat diwujud nyatakan dalam hidup. Terima kasih telah belajar bersama. Tetap sehat, tetap aman, tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati.